acara ini sudah kami upload ke YouTube channel kami. Nanti ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di sebelah sini saya. Kebaca nggak? Ya, nanti bisa saya bantu untuk type di chat. Jadi silakan. Ya, oke. Bapak Ibu nanti bisa lihat seri-seri sebelumnya seperti yang disampaikan di SID/HYBWT. Di sana kami sudah simpan dokumen-dokumen pertemuan pertama sampai ke-6 dari minggu lalu. Nah, oke, tidak usah lama-lama lagi karena informasi yang ditunggu-tunggu pastinya berasal dari Pak Michael Sunggiarti. Jadi saya persilakan Pak untuk mulai acara ini. Terima kasih Bu Ani. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam acara Hack Your Body with Technology. Dan hari ini kita akan secara khusus membahas bagaimana kita merawat jantung untuk kesehatan Anda, kita semua, dan teknologi yang dipakai adalah seperti seri-seri sebelumnya, adalah fisika kuantum yang akan kita terapkan di dalam tubuh. Inventor of X39, his latest breakthrough in what is wearable, virtually weightless technology. It uses a form of acupressure therapy to stimulate points on the skin proven to mobilize stem cells, improving our health and wellness using stem cell science for Big Pharma are huge. But what if the future was now? Is cutting-edge science with no competition that's safe, affordable, non-invasive, and drug-free. We have an X39 video that tells you all about the science, so be sure to watch it. But with over 80 clinical studies behind it and multiple worldwide patents protecting it, the science is houses now in multiple countries, distribution in over 100, and the capability to manufacture millions of units per month already in place. LifeWave is ready for you. Just think about who you know and all the people they know that would like more energy without the buzz, to reduce or eliminate pain, to sleep better, all without drugs, to look and feel younger without risky procedures. The list of benefits using our products is long. The market's vast. Seperti sesi-sesi sebelumnya, disampaikan bahwa acara ini dibuat sedemikian rupa dalam bentuk interaksi. Ya, interaksi dalam hal ini saya sendiri melakukan percobaan-percobaan, dan dari percobaan-percobaan yang sudah saya lakukan selama paling tidak 2 tahun terakhir, ini saya ambil kesimpulannya, kemudian saya gabungkan dengan penelitian-penelitian yang ada, dan akhirnya disampaikan di dalam bentuk acara Hack Your Body with Technology. Ya, jadi sekali lagi disampaikan bahwa saya bukannya orang ahli dari bidang kesehatan. Jadi semua acara ini didesain dengan maksud supaya kita bisa berbagi, terutama untuk praktisi kesehatan, ya, karena kita sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Jadi nama saya itu Michael Sunggiarti, dan profesi saya sebetulnya adalah konsultan perencana teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Di saat ini saya kerja di
Korlantas. Dan sebelumnya itu saya menjadi konsultan perencana di berbagai kementerian dan lembaga, juga pernah di USAID Washington, ITU Bangkok, dan ya selama tahun 2000 sampai 2010 itu saya berkeliling Indonesia untuk mengembangkan TIK global. Seri ketujuh ini akan membicarakan bagaimana kita merawat jantung untuk kesehatan kita. Sebelumnya sudah kita bahas organ yang lain, yaitu ginjal. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jantung, ya. Dan pembahasan ini kita akan lakukan dengan cara membedah penelitian, ya. Kita akan coba untuk membedah penelitian. Jadi bukannya kata-katanya, bukan kata orang, bukan kata si Anu atau si A, si B, si C, tetapi ini saya cari sampai ketemu dokumen, jurnal, white paper tentang informasi jantung dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda orang terkena penyakit jantung, itu bisa dikategorikan dengan dua gender, walaupun dua-duanya ini bisa sama, tetapi untuk ibu-ibu atau perempuan, ini ada gejala tambahan. Ya, artinya gejala tambahan itu bisa tidak terjadi pada pria. Bisa tidak terjadi. Jadi misalnya ketidaknyamanan atau kesemutan di lengan, punggung, leher, bahu atau rahang, itu untuk yang pria. Kemudian nyeri di dada, sesak napas, itu adalah pertanda Anda atau siapa saja sudah terserang penyempitan pembuluh darah jantung. Nah, kalau untuk yang wanita, itu ada tambahan. Itu kalau tiba-tiba pusing, kemudian asam lambung naik. Asam lambung naik juga di pria juga banyak ya kejadiannya ya. Tetapi lebih banyak di wanita. Dan mual atau muntah, juga kelelahan. Ya, aduh, capek sekali, keringat dingin. Ya, itu semua merupakan tanda-tanda ya. Jadi belum tentu kena jantung, tapi salah satunya adalah sakit jantung. Nah, kalau kita lihat penyakit jantung, itu di Amerika sendiri, ya, di Asosiasi Jantung Amerika, itu hanya ada 2 serangan di jantung, bukannya serangan. Ya. Penyakit jantung itu dikategorikan hanya 2. Satu itu adalah serangan jantung, dan yang kedua itu adalah kardiak. Jadi satu cardiac arrest, satu heart attack. Ya. Ini berbeda, sama tapi berbeda. Ya. Karena kalau yang sebelah kanan itu kita lihat ada blok di arteri, ya, arterosklorosis, sedangkan di sebelah kiri ini ada aritmia, ada ketidaksesuaian denyut jantung. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah yang namanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyakit penyumbatan pembuluh darah, ya, sehingga menyebabkan paling tidak ada 4 penyakit. Serangan jantung, heart attack, angina, ya, kemudian stroke, dan
penyakit arteri perifer. Nah, ini keterangan jelasnya ini saya tidak detailkan, karena memang saya bukannya dokter, saya juga bukannya ahli kesehatan, tetapi dokumen lengkapnya ada, ya, dan bisa dibaca. Dan dari dokumen lengkap itu kita bisa melihat penyakit jantung sumbatan ini, pembuluh jantung ini adalah kalau kita merokok, ya, terus tidak aktif untuk bergerak, berolahraga, kemudian makan makanan dengan kadar kolesterol tinggi, ya, terus kelebihan berat badan, obesitas, ya, dan tekanan darah tinggi, hipertensi, juga diabetes. Jadi dua itu, yang nomor 5 dan nomor 6, itu kan penyakit sejuta umat. Nah, penyakit sejuta umat inilah yang banyak menyebabkan serangan jantung. Ya, jadi itu yang didapatkan dari literatur dalam kedokteran barat. Nah, kemudian tentang aterosklerosis itu, saya mendownload banyak sekali buku-buku. Buku ini kalau ada yang berminat, silakan menghubungi saya. Saya nggak jual, ya, jadi bisa di-share. Terutama ini mungkin buat kedokteran, ya. Jadi belajar bagaimana melakukan teknik-teknik untuk mengendalikan masalah aterosklerosis. Ya, buku banyak. Ada lebih dari 20 macam buku yang seperti yang ditayangkan di sini. Saya hanya tayangkan yang warnanya menarik aja, ya, supaya menjadi suatu informasi yang berharga buat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau dicari lagi di kedokteran barat, itu untuk kesehatan, untuk menyehat atau merawat fungsi jantung itu bagaimana? Ya, cuma ada 6 langkahnya. Jangan makan yang berkolesterol tadi, jangan mengurangi konsumsi garam, banyak makan sayuran, minum air putih yang bukannya banyak, ya, yang proporsional terhadap berat tubuh, jangan minum alkohol atau bir atau segala macam minuman-minuman keras, dan berolahraga setiap saat. Ya, jadi tidak ada cara lain kecuali, ya, makannya sehat, makan sayuran, banyak makan buah, kemudian makan protein yang sehat. Definisi protein yang sehat ini sendiri juga susah, ya, sekarang diketahui gitu, dicari gitu, karena kebanyakan makanan semua nggak sehat semua ini. Nah, kemudian kalau sudah terjadi, itu mesti kayak apa? Mesti bagaimana tindakannya? Ini menurut kedokteran barat, ya. Ini sebenarnya saya ambil di salah satu situs rumah sakit. Dan ironisnya ini rumah sakit adanya bukan di Indonesia. Ya, jadi biasanya kalau orang sudah kena jantung koroner, penyumbatan jantung, itu larinya ke luar negeri. Karena selain harganya murah, juga layanannya lebih mumpuni lah, gitu. Ya, saya juga nggak tahu, karena saya belum pernah masuk ke rumah sakit dengan gejala jantung koroner. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa
ada poin yang menarik, yang nomor 7. Penyakit jantung koroner tidak ada obatnya. Jadi kalau menurut kedokteran barat, itu ya udah, pasrah aja gitu ya. Hidup saja yang sehat, mudah-mudahan sumbatan-sumbatannya itu bisa hilang. Ya, jadi sekali lagi, ini adalah informasi yang saya dapatkan di internet. Lebih detailnya, saya juga tidak menguasai. Ya. Dan untuk di Indonesia, kita punya rumah sakit khusus ya, untuk penyakit jantung. Dan itu sudah disampaikan bahwa aterosklerosis itu adalah salah satu penyakit yang banyak diderita oleh orang Indonesia. Atau sebetulnya dari seluruh dunia ya. Nah, kemudian kita lihat dari TCM. TCM ini adalah Traditional Chinese Medicine. Jadi ilmu pengobatan Tiongkok kuno. Ini saya menampilkan salah satu dokter di Tiongkok yang namanya Pian Cui. Pian Cui ini adalah tabib pertama, ya kalau di sana itu disebutnya tabib, sampai akhirnya dia disebut dokter, yang menggambarkan organ manusia seperti yang ada di sebelah kanannya, gambarnya ini. Gambarnya sangat sederhana sekali, ya paru-paru itu dibayangkan sebagai apa itu, daun-daunan berwarna kuning, ya kemudian jantung itu warnanya merah, limpa itu warnanya oranye gitu ya. Hati itu warnanya hijau, dan ginjal itu warnanya biru di bawah. Dan ilmu kedokteran kuno Tiongkok ini mendefinisikan bahwa organ kita itu, organ manusia ini ada 5 organ yang tidak berongga. Ya. Nah, kemudian kita lihat sendiri. Pian Cui tadi, ya, jadi Pian Cui ini mendefinisikan ada 6 pasien yang tidak bisa disembuhkan. Katanya. 1, pasien yang sombong. Ya, so tahu. Kedua, pasien yang menganggap harta lebih penting dan memandang rendah kesehatannya sendiri. Ketiga, pola makan dan berpakaian yang tidak beraturan. Kalau di negara-negara ada 4 musim, ya musimnya musim dingin ya pakai bajunya yang rapet-rapet gitu. Ya. Nah itu yang dianggap pola berpakaian tidak beraturan. Kemudian yin yang pasien sangat kacau. Yin yang itu adalah positif negatif ya, yang menjadi dasar dari dasar dari teori akupuntur atau TCM. Kemudian nomor 5 itu tubuh pasien sangat lemah. Jadi dikasih obat nggak bisa. Tapi kalau sekarang ada ilmu kedokteran ya, bisa diinfus. Nah, zaman dulu nggak kenal atau belum ada infus. Ya, dan yang terakhir itu tidak percaya tenaga medis. Ya, jadi nggak percaya nih dia bisa ngobatin nih. Ya, ini mah bohong lah. Ya. Makanya akhirnya jadi dia tidak bisa sembuh-sembuh. Nah, kemudian saya cari lagi itu. Di situ kan disebutkan emosi itu salah satu penyebab pasien tidak bisa sembuh. Ya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan tahun 2017 oleh
dokter-dokter di Korea yang membuat kesimpulan adalah bahwa jantung itu segalanya buat emosi kita. Ya, jadi kemanapun kita lagi merasakan, lagi marah, lagi senang, lagi susah, lagi ketakutan, lagi kaget, lagi segala macam itu semua pasti berhubungan dengan jantung. Nah, ini kan memang sudah pernah disampaikan di dalam acara Hack Your Body with Technology ini, bahwa jantung itu mempengaruhi semua organ tubuh apabila dikaitkan dengan emosi. Ya, waktu marah, jantung naik. Hati juga jadi, makanya kan orang sering sebut sakit hati itu ya. Karena dia marah-marah itu. Kalau senang, jantung juga yang menjadi pemain utamanya ya. Nah, kalau sedih, itu jantung dengan paru-paru. Cemas juga demikian, jantung dan paru-paru. Kalau ketakutan, jantung dan ginjal. Kalau kaget, ginjal dan jantung. Kalau bosan, limpa dan jantung. Ya, jadi semua emosi tergantung di satu titik, yaitu jantung. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, rawatlah jantung Bapak Ibu sekalian dengan sebaik-baiknya. Karena dia merupakan bagian dari semua organ tubuh kita. Nah, jantung, tadi kan udah kita lihat jantung penting. Tapi sebetulnya ada lagi yang lebih penting. Yang lebih penting adalah ginjal. Jadi ginjal itu boleh dikatakan sebagai tungku ya, yang membakar energi ke atas dikasih ke jantung, sehingga jantung ini mengebu-ngebu, berapi. Nah, kalau jantungnya ini kelebihan apinya, kelebihan emosinya, maka cepat-cepat harus diturunkan ke air, ke ginjal, supaya detak jantungnya ini tidak menjadikan kita jadi stroke atau serangan jantung. Ya, jadi hubungan jantung dan ginjal adalah seperti hubungan api dan air di dalam TCM, ya, Traditional Chinese Medicine. Nah, kalau kita lihat lagi, jantung itu bisa dianggap sebagai raja di raja, ya. Sementara paru-paru itu adalah perdana menteri. Jadi perdana menteri itu yang memutar roda bisnisnya dari badan kita ya. Karena rajanya itu yang merintahkan aja. Ayo, paru-paru, sedot oksigen, masukkan ke saya. Nah, dilakukan demikian. Ya, jadi untuk ini makanya kita itu betul-betul harus mengkonsumsi makanan yang ya susah ngomongnya. Makanan sehat itu kayak apa? Tapi pokoknya makanan yang tidak menghasilkan plak, dahak, supaya jantung kita jangan bermasalah, supaya paru-paru kita juga jangan bermasalah. Nah, kalau dilihat di sebelah kiri dan kanan, ini kelihatan bedanya sekali ya. 5.000 tahun yang lalu, orang Tiongkok, orang Cina, tabib-tabib Tiongkok, itu hanya menggambar jantung dengan 3 jaringan ya. 3 aja cukup. Sedangkan di kedokteran barat, ini, waduh banyak sekali tuh. Ada superior vena, ada pulmonary valve, ada
tricuspid, pokoknya banyak sekali. Yang itu mungkin agak susah untuk kita hafalkan kalau bukannya dari kedokteran. Nah, tapi kalau pengobatan kuno Cina, itu cuma 3. Apa aja sih sebetulnya 3? Nah, 3 itu adalah meridian. Meridian yang berputar-putar di seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, ya, ini kelihatan ya, ada, sebentar, ini ada kepala di sini, ya. Kemudian ini dada, ada bagian dada, dan ini ada bagian tangan, dan ini ada bagian kaki. Jadi kepala, dada, tangan, dan kaki. Itu tempat berputarnya meridian. Jadi kalau kita lihat ini ada meridian yang paling kiri, ini ada BL, bladder. Ya, dia berputar, masuk ke KI, kidney, terus naik ke atas, masuk ke PC, perikardium. Ya, dia berputar lagi, masuk ke triple burner. Ya, terus masuk ke lagi sampai ke gallbladder. Ya, gallbladder. Nah, dari gallbladder itu dia larinya ke liver, hati. Dari hati dia larinya ke lung, paru-paru. Dari paru-paru dia larinya ke LI, large intestine, usus besar. Dari usus besar dia larinya lagi ke stomach, ya, ST. Dari stomach dia ke spleen. Dari spleen dia ke heart. Dari heart dia ke usus kecil. Dan dari usus kecil dia balik lagi ke bladder. Jadi putaran ini terus berlangsung 24 jam ya. Nggak ada stop. Kalau stop berarti orangnya udah gone, ya, udah meninggal. Jadi ini teori yang memang ditemukan ribuan tahun yang lalu. Dan bagaimana kita menyetop, bukan menyetop ya, membuang plak atau plem atau dahaknya itu adalah dengan kita lebih mengaktifkan semua meridian ini, ya, supaya kalau kayak mobil ini lancar nih, nggak ada mogok-mogok, nggak ada yang macet, nggak ada yang rusak di tengah dan sebagainya, ya. Jadi pokoknya kalau kayak ngadu mobil ini dia berputar-putar terus, ya. Dan menurut teori ya, ada 12 meridian plus 2 yang di depan dan di belakang. Itu dia berputar setiap 2 jam sekali dengan mengikuti yang namanya jam piket. Ya, jadi pada 2 jam sekali setiap meridian ini lebih kuat dibandingkan dengan meridian yang lain karena kebetulan chi-nya itu ada di sana. Jadi dengan singkat 3 ini adalah sama dengan 3 di sini. Ya, jadi kenapa digambarkan 3? Karena memang ada 3 meridian yang berputar-putar di badan kita setiap harinya. Nah, ini saya bikin kesimpulan dari, sebenarnya bukan saya yang bikin, tapi saya ambil kesimpulan dari satu white paper yang dibuat oleh doktor ya, PhD itu, Subhuti Dharmananda. Ya. Apa yang menyebabkan sumbatan tersebut? Yang menyebabkan sumbatan itu ada 5. Ya, ada 5. Nah, kita lihat 5 ini. Apa yang menyebabkan sumbatan? Pertama, kelelahan dan khawatir. Ya, capek, terus khawatir,
Ya, COVID nih, waduh takut COVID. Nah, itu pertama. Kedua adalah diet yang tidak tepat. Jadi makan sembarangan. Ya. Ketiga, ini alami ya, kelemahan yang disebabkan oleh bertambahnya usia. Jadi semakin berusia ini kita akan semakin lemah. Kalau tadinya bisa lari 10 km, udah semakin nambah umur ya larinya cuma 8. Nanti nambah lagi umur larinya cuma 7. Terus dia berkurang. Ya. Yang keempat adalah ketidakpuasan. Kalau kita nggak puas terus, itu juga menjadi satu penyebab stroke. Nah, yang terakhir adalah kekurangan qi, ya, kekurangan energi. Nah, ini semua ada apa namanya kaitannya dengan misalnya kalau kelelahan dan khawatir ini mempengaruhi yin jantung, sehingga ketidakseimbangan yin dan yang menyebabkan qi-nya ini stagnan dan darah ini menjadi statis dan sebagainya. Tapi yang menarik nih ya, kalau kita perhatikan, ini ada 1, 2 yang sama, yaitu emosi. Ya. Kemudian saya hilangin dulu, ada hanya 1 yang tidak ada hubungan emosi, ini adalah makan yang nggak sehat. Dan ada 2 yang di luar dari kekuasaan kita. Ya, karena umur bertambah, atau cuaca, atau ada penyakit yang kayak semacam corona 19 ya, COVID gitu. Ya. Nah, kesimpulannya sebetulnya adalah bahwa dari seluruh kemungkinan kita ini terserang stroke, ada 3 yang menyebabkannya, yaitu 3 penyebabnya ya. Pola makan yang tidak baik, itu adanya di diet yang tidak tepat, tidak mampu mengendalikan emosi, ya selalu kelelahan, khawatir, selalu nggak puas, ngotot terus, ya. Dan yang ketiga adalah yang faktor yang tidak bisa dikendalikan, seperti cuaca, kemudian usia, ya. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana, bukan cara ya, definisi kenapa kita ini bisa kena stroke. Kenapa itu kena stroke? Padahal kalau sekarang kita lihat anak-anak muda bisa kena stroke ya. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu, nggak mungkin kalau anak muda kena stroke. Karena faktor yang yang dominan waktu itu adalah kelemahan karena bertambahnya usia. Tapi sekarang itu yang kelelahan dan khawatir dan ketidakpuasan ini menjadi lebih dominan, sehingga stroke ini akan menjadi lebih banyak diderita oleh anak-anak muda. Dan ilmu akupuntur modern, ilmu TCM modern itu sudah banyak melakukan penelitian-penelitian tentang bagaimana mengatasi stroke tersebut. Ya. Jadi juga ada British Acupuncture Council, itu di Inggris. Jadi salah satu yang maju akupunkturnya adalah di Inggris ya. Selain di Rusia, di Taiwan, di Korea, Inggris juga lumayan maju. Ya, banyak ahli-ahli akupuntur di sana, orang-orang bule. Ya. Dan ini ada di Brazil. Jadi penelitian di Brazil. Kalau tadi penelitian di Cina, kemudian penelitian di Inggris, juga di Brazil. Jadi artinya akupuntur ini sudah betul-betul diterima oleh dunia kedokteran, terutama dunia kedokteran Asia, ya, Asia Timur. Ya, ini juga penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter campuran, ya, tentang bagaimana mengatasi stroke.
Ini di Amerika. Nah, ini sebetulnya saya minggu lalu itu minta Pak Martin ya karena Pak Martin ini kebetulan memperdalam herbal. Jadi obatnya kena stroke apa? Obatnya kena stroke cuma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, cuma 11 dan 11 obat-obatan, bukan obat-obatan, 11 tanaman-tanaman herbal ini yang biasa dipakai untuk mengatasi stroke dalam rangka untuk membuka sumbatan tersebut. Ya. Dan sayangnya memang banyak sekali obat-obatan ini yang tidak ada di Indonesia, tapi sekarang ini kan sudah mudah untuk bisa mendapatkan obat-obatan ini secara legal. Ya. Nah, selain dengan herbal, juga dengan tusuk jarum, akupuntur, ya, dan titik-titik akupunturnya ya, cuman di sini aja semua. CV17, PC6, PC4, ST36, dan BL15. Nah, kalau kita lihat tadi sirkuit jaringan listrik di badan kita, itu adalah memang titik-titik yang merupakan paling penting untuk bisa kita menjaga kesehatan jantung kita. Ya, jadi ini juga hasil penelitian berdasarkan akupuntur yang dilakukan di Beijing, tapi dia mengambil referensi dari berbagai dokumentasi yang ada di dunia kedokteran. Nah, ini saya baru keingat 2 hari terakhir. Jadi ada, bukannya rumor ya, ada informasi bahwa untuk mengatasi sumbatan jantung karena koroner itu harus kita pakai beberapa herbal, apple cider vinegar, cuka apel, terus honey, bukannya ibu honey ya, lemon, ya, terus ginger, ya, ginger apa jahe, dan garlic. Itu dicampur-campur, diaduk-aduk, sehingga dia bisa menghasilkan pengobatan untuk jantung. Nah, saya cari-cari lagi dokumen itu. Sebetulnya ada tahun 2017 itu saya melihat satu dokumen, ini bisa memperbaiki stroke. Tapi tadi, ya, beberapa saat yang lalu, saya temukan ini satu penelitian tahun 2018 yang dilakukan di Malaysia, bahwa sebetulnya herbal itu, ya, cuka apel, bawang putih, Elia, itu apa ya? Jahe, Pak. Oh, jahe. bahasa Malaysia, bahasa Melayu ya. Lemon dan madu itu sebetulnya memperbaiki masalah diabetes. Ya. Jadi dari kesimpulan yang dilakukan oleh dokter-dokter di Malaysia ini, campuran herbal itu adalah satu suplemen yang bisa kita konsumsi untuk mengatasi diabetes. Dan ini harus dilakukan dengan olahraga. Ya, jadi penelitian ini mendapatkan kesimpulan
kalau mau minum ramuan ini harus olahraga. Ya. Nah, ini saya konsumsi ternyata cairan ini selama dari sewaktu saya selesai di operasi di P9, ya, itu saya diarahkan untuk minum ramuan cuka apel ini, supaya katanya jangan stroke, supaya jangan ada sumbatan di limpatik, ya, dan saya konsumsi sampai hari ini. Nah, gara-gara saya ketemu dokumen ini, dan juga gara-gara ramuan tersebut kebetulan habis, saya tidak konsumsi. Ya, jadi saya konsumsi itu terus, dan ini adalah pemeriksaan koefisien gula dalam darah, dalam urin, ya, itu kurang. Artinya kurang karena saya selalu mengkonsumsi itu. Setiap hari itu saya kelebihan malah konsumsinya. Karena tadinya makan 1, kayaknya nggak enak badan, makan 2 sendok setiap pagi. Ya, sehingga akhirnya saya kekurangan gula urin di darah. Nah, kemudian saya stop tanggal 25 Agustus itu. Saya hentikan konsumsi itu, kebetulan habis. Dan ternyata setelah saya ukur dengan Kierema juga, itu koefisien gula darah di dalam urin maupun koefisien gula di dalam darah maupun di dalam urin ini menjadi normal. Ya, tanggal 30 ini. Jadi berarti 5 hari setelah saya tidak konsumsi, itu menjadi normal. Sebelumnya kurang. Nah, kemarin tanggal 1 saya periksa lagi. Ini malah jadi berlebihan di urinnya. Karena saya tidak mengkonsumsi atau belum mengkonsumsi lagi ramuan tersebut. Ya, jadi ini saya ketemu nggak sengaja ya, karena kebetulan tadinya saya anggap itu untuk stroke, ternyata bukannya stroke, dan ini sudah dibuktikan oleh dokter-dokter di Malaysia. Ya. Nah, topik kita kan sebetulnya bagaimana kita merasa yakin bahwa setelah menggunakan sesuatu terapi, ya, entah itu herbal ataupun akupuntur ataupun fisika kuantum yang nanti akan coba saya perkenalkan, ini akan ada parameter yang berubah, ya, dan parameter ini cukup lumayan banyak. Tidak perlu melihat akurasi, kita perlu melihat adalah before dan after. Sebelum kita melakukan terapi, kita ukur. Setelah melakukan terapi, kita ukur lagi. Dan kita tahu bagian mana dari tubuh kita yang mengalami gejala-gejala pelemahan dan sebagainya. Jadi artinya, parameter ini, kalau menurut saya, ini jauh lebih bagus daripada kita hanya memeriksa tensi. Ya, karena kita dengan tepat mengetahui kurangnya apa ini. Ya, kurangnya di bagian mana. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada ini ya, ada arteriosklerosis pembuluh darah otak. Ya, ini ada bahaya apa enggaknya gitu. Ada indikasinya. Dan alat ini praktis. Ya, makanya jadikanlah alat ini sebagai pengganti tensimeter, pengganti termometer, pengganti buat periksa gula darah, buat periksa kolesterol, karena semua udah ada di dalam peralatan ini.
Dan ini yang saya pakai selama ini, paling tidak 2-3 bulan terakhir ya untuk percobaan. Oke, jadi itu kan teori-teorinya berdasarkan kedokteran barat dan berdasarkan TCM. Nah, sekarang saya mau sampaikan bagaimana kita membahas penyakit-penyakit itu berkaitan dengan satu teknologi ya, yang namanya LifeWave. Jadi LifeWave ini ditemukan oleh David Smith, dan LifeWave ini bukannya pabrik obat, dia adalah perusahaan riset, dan kebetulan pada saat riset dia menemukan satu teknologi yang memungkinkan untuk menggabung antara teknologi fisika kuantum dengan TCM. Ya. Nah, teknologinya itu kayak apa? Kalau Bapak Ibu sekalian tadi lihat, secara sepintas di dalam videonya memang terlalu cepat, tapi memang nggak ada yang lebih lama lagi. Itu digambarkan bahwa pads atau koyo dari LifeWave ini hanya cukup ditempel sehingga memantulkan sinar infrared dari dalam tubuh ke pads tersebut sehingga dipantulkan. Nah, jadi di dalam teknologi fisika ya, kita melihat bahwa ada sinar yang tidak kelihatan oleh mata yang disebut infrared, ya infrared, dan sinar yang tidak kelihatan mata ini akan bisa berpendar menjadi bermacam warna, meiji kuhibiniu. Oh, bukannya oranye, jadi berarti jingga ya. Ini ada salah juga. Nah, kemudian setiap warna itu akan bereaksi untuk menambah koefisien penyerapan hormon yang berbeda. Jadi misalnya warna hijau itu dia akan menambah koefisien penyerapan hormon air. Yang berwarna coklat itu adalah lipid. Nah, jadi yang namanya pads ini gunanya adalah memantulkan cahaya. Tadinya warna merah, ya, nempel di pads ini adalah, ini kita anggap, ini yang sebelah sini kita anggap infrared dari dalam tubuh, yang ini adalah pads, yang ini adalah pantulannya. Nah, nanti kalau kita lihat simulasinya adalah sebagai berikut. Sebentar, saya hilangkan dulu markernya. Oke. Jadi simulasinya ini kira-kira seperti begini ya. Jadi ini adalah kulit kita, kemudian kita tempel pads, infrared dari dalam tubuh akan mengenai pads, kemudian pads akan memantulkan dengan warna yang berbeda, sehingga mengenai mitokondria, dan begitu kita infrared kena ke mitokondria, maka mitokondria ini akan membuat selnya akan lebih berenergi. Ya, jadi sel ini yang berenergi namanya ATP itu ya. ATP ini akan tegangannya akan naik. Ya. Definisinya tuh kalau kita memiliki tegangan sel 5 milivolt, berarti kita sakit kanker. Kalau kita memiliki tegangan sel
minus 20 sampai 25 milivolt, artinya kita sehat. Ya, kalau rada kurang sedikit, minus 10, ya itu ada sakit lagi. Ya, kalau minusnya lebih turun sampai mendekati 0, berarti sakitnya lebih sakit lagi. Artinya sel ini kekurangan tenaga, kekurangan energi. Nah, berdasarkan teori-teori yang sudah kita lihat tadi, ya, tentang apa namanya sirkuit Monaco, sirkuit Ancol, ya. Jadi di dalam tubuh kita ini ada kayak seperti ini Tamiya itu ya, ada buat mobil-mobilan Tamiya ini. Nah, kita akan bisa definisikan bagaimana kalau kita mengidap coronary artery disease. Maka kita tempelkan patch tadi di titik-titik akupuntur yang memungkinkan untuk bisa membuat bisnis energi ini berputar dengan baik. Jadi energi ini berputar dari bawah ke sini, terus balik ke sana, naik ke atas, turun lagi ke bawah. Ya, kalau ada tersumbat aja satu, misalnya dia tersumbat di sini, ya di mana tersumbatnya kita akan merasa sakit. Ya, dan dalam hal ini kalau tersumbatnya di pembuluh darah jantung, maka kita akan kena heart attack, jantung koroner atau heart attack. Nah, ini sebagai gambaran ini bisa dilihat ya. Kita tempel di mana ini? Ditempel di ini LR. LR ini adalah apa namanya, titik akupuntur lever. Itu adanya di sini, di kaki ya. Kemana ini LR menuju? LR ini akan menuju ke lung, ke paru-paru. Siapa paru-paru? Paru-paru itu Perdana Menteri. Ya. Jadi Perdana Menteri itu dikuatkan. Nah, kemudian kita lihat LR yang satu lagi, ya, yang di sebelah kaki kiri. Itu juga akan diteruskan ke paru-paru juga. Jadi ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Ditempel di ST40, stomat 40. ST, di mana ST? ST juga di kaki. Ini di kaki. ST di kaki, larinya kemana? Larinya ke heart, ke jantung. Ya, jadi ini memperkuat jantung. Jadi jantungnya tidak ada sumbatan. Jadi dia berputar-putar, tidak ada sumbatan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh patch ini adalah lakukan penempelan setiap siang dan malam secara kontinu sampai sumbatan-sumbatan itu beres. Jadi jangan berharap sekali tempel beres. Karena sumbatan itu, apalagi kalau sumbatannya sudah bertahun ya menahun, tidak akan mudah untuk segera lancar itu sumbatannya. Karena yang kita urus adalah bagaimana memperlancar putaran-putaran energi yang ada di dalam meridian tubuh kita. Nah, kemudian ini yang kedua adalah bagaimana nih kita mengatasi arteriosklerosis tadi. Jadi ini kalau udah kena, kalau ini sekarang, ya sebelum kena. Ya, jadi sebelum kena, ini kita harus, kalau sebelum kena ini titiknya agak berbeda, ada gallbladder di sini, ya ada langsung ke perikardium di tangan, ya. Jadi ini seolah-olah ditarik dari atas ke bawah, dari tangan ke kaki, di tangan ke kaki. Jadi kayak apa ya, main tarik tambang gitu ya. Tarik kiri, tarik kanan, betot kiri, betot kanan. Nah, patch ini mampu melakukan pemutaran energi dengan baik. Ya, karena begitu ditempel di kulit,
itu akan bereaksi. Ya. Nah, ini rada lebih berat, ya, karena harus dilakukan 3 hari. Ya, ini untuk kalau kita sudah kena tapi nggak sembuh-sembuh tuh yang terapi pertama ya hanya LR dan ST saja, maka yang kita harus tembak, yang harus kita perkuat adalah di seluruh meridian. Ya, jadi kalau sumbatan itu kan kita nggak tahu ya, karena kalau kita lihat ada 3 track itu, di mana track yang tersumbat, di kaki, di kepala, di tangan, atau di dadanya sendiri, atau di jantungnya sendiri. Nah, itu yang harus diantisipasi ya, dengan cara kita terus memutar meridian ini dengan energi. Jadi, di sini tidak ada pengobatan. Ya, tidak ada obat-obatan. Yang ada adalah kita memacu badan kita supaya seluruh pembuluh darah atau meridian atau nadi kita itu menjadi bersih dari sumbatan-sumbatan. Makanya tidak ada efek negatif sama sekali. Ya, yang ada adalah kita harus bersabar. Karena sumbatan itu kita tidak ketahui di mana beradanya. Kalaupun ada di dalam jantung, ya, yang bisa melihat sumbatan di jantung itu hanya dokter dengan menggunakan MRI, CT scan, atau USG, dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi kita ini kan melakukan pengobatan di rumah saja, ya, pada saat PSBB, gitu. Jadi, ya, kita itu harus, harus sering menjaga, karena setiap saat apa yang kita makan, kita tidak bisa kontrol. Ya, apalagi sekarang ini banyak makanan-makanan yang aneh-aneh ya. Nah, jadi kesimpulannya sederhana itu ya. Artinya percobaan yang dilakukan sederhana. Apa yang kita lakukan adalah kita memutar energi di seluruh meridian dengan syarat, pertama, harus minum air yang cukup, disesuaikan dengan berat tubuh. Ya, minum air yang kurang menyebabkan darah jadi kental. Karena terkadang orang itu tidak minum kalau tidak haus. Padahal organ-organ tubuh kita itu dia paling sensitif ya. Kurang sedikit dia langsung ngamuk. Ya, yang ngamuk paling kencang itu adalah ginjal. Kalau kurang minum, urin kita makin lama makin kuning, makin pekat. Ya, jadi jangan mengandalkan lidah kita, kerongkongan, atau bibir yang kerasa haus baru minum. Dan ini harus disesuaikan juga dengan berat tubuh. Jadi kalau berat tubuhnya antara 63 sampai 72 kilo, minumnya harus 8 sampai 9 gelas per hari. Ya. Kalau semakin berat badannya semakin besar, semakin berat, minum airnya juga harus semakin banyak. Karena kebutuhan organ-organ tubuh kita itu akan jauh lebih banyak lagi. Ya, kalau ukurannya besar, ya airnya mesti banyak. Kemudian, kalau kita melakukan terapi akupuntur, terapi PETS, ya, ini ada pantangannya. Pantangannya, ya ini pantangan sulit gampang ya. Yang pertama ini jangan menggunakan gula rafinasi, gula yang kimia itu ya, putih itu. Jangan deh, pakai gula
gula asli aja. Ya, gula yang kotor. Jadi jangan cari gula yang putih bersih. Terus makan makanan jangan yang tinggi lemak. Jangan makan yang makanan berpengawet. Jangan makan makanan atau minuman yang konsentrat. Batasi minum susu hewani. Jadi kalau mau minum susu, ya cari yang bukannya alternatif hewan. Ya, dari almond, dari beras, sekarang ada ya. Jangan minum minuman keras, bir, alkohol. Jangan banyak terlalu ngopi, jus, teh. Karena apa? Kalau kita minum satu gelas kopi, itu kita mesti minum air 4 gelas. Supaya mengurangi hidratasi. Biasanya kalau kita udah minum kopi, wah udah beres, ausnya hilang. Nah, itu berarti kita kekurangan 4 gelas air. 3-4 gelas air. Tergantung lagi dari tubuhnya ya. Demikian juga kita jangan terlalu sering minum jus atau teh. Ya, dan yang paling penting, tidur itu 6-8 jam lah setiap malam. Ya, jangan kurang. Karena kalau kurang tidur, hati itu tidak diriset dengan baik. Nah, kemudian apa yang menjadi kendala ya waktu kita melakukan terapi dengan baik itu dengan akupuntur ataupun dengan pads ataupun dengan obat-obatan, ini selalu jangan kita menganggap bahwa obat itu mujarab. Karena yang hebat itu sebenarnya tubuh kita. Tubuh kita itu selalu melakukan penyeimbangan. Ya, jadi penyeimbangan itu di dalam TCM apa yang disebut yin dan yang. Dan penyeimbangan itu butuh waktu. Kalau kelebihan yin harus diimbangi dengan yang. Kalau kelebihan yang harus diimbangi dengan yin dan bolak-balik berlangsung terus. Ya, jadi bukannya obat yang mujarab, kita makan obat kimia ataupun dengan fisika kuantum ya. Jadi tusuk jarum itu merupakan fisika kuantum. Ya, karena waktu jarum ditusuk di titik meridian, yang bereaksi adalah sel neuron ya, yang mengirim informasi ke otak untuk melepaskan zat-zat yang berhubungan dengan titik tersebut. Ya. Nah, jadi yang hebat adalah tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah tidak sabaran. Wah, udah pengen cepat sembuh nih. Udah 3 tahun sakit terus nih. Bagaimana nih? Udah sembuh-sembuh. Nah, itu harus kita berlaku sabar ya. Jangan cepat-cepat mau sembuh. Terus ada yang juga pakai patch ini mahal. Wah, mahal. Nah, ini sama seperti 5.000 tahun yang lalu ya. Tian Cui itu bilang ada pasien yang nggak bisa sembuh itu pasien yang menganggap kesehatannya tidak berharga. Ya, kesehatannya hanya dianggap senilai dengan uang. Padahal kesehatan itu tidak ternilai oleh uang. Kalau kita sakit, lebih susah dari yang susah. Nah, yang berikutnya adalah ketagihan. Jadi kalau kita pakai patch misalnya atau kita pergi ke akupuntur, takutnya ketagihan, ntar balik lagi, ya. Juga obat ya kayak hipertensi, amlodipin ya terus kita mesti minum obat. Nah, dengan minum obat itu kita tidak menyelesaikan keseimbangan. Ya. Tetapi di dalam bisnis ini nih, di dalam bisnis energi TCM, ini semua berhubungan dengan keseimbangan. Jadi ketagihan ini bukannya disebabkan oleh alatnya, bukannya oleh patch ataupun jarumnya ataupun
herbalnya, tetapi disebabkan oleh gaya hidup kita. Yang terakhir itu adalah penyebab dari kita ketagihan. Kalau gaya hidupnya nggak benar, ya udah, otomatis badan kita juga tidak akan jadi benar. Ya, dan menyinggung patch ini, tadi saya ngomong patch, ini ada 8 macam patch. Jadi patch yang pertama itu meningkatkan energi. Jadi itu banyak dipakai kalau ada sumbatan-sumbatan ya. Energy enhancer. Patch yang kedua adalah ice wave. Ini gunanya mengurangi rasa nyeri. Ini painkiller tanpa obat. Jadi kalau kita sakit kebentur, tempel ini, 10 detik hilang. Kenapa bisa 10 detik hilang? Karena patch ini terdiri dari 2 macam. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih. Yang sakit ditempel warna coklat. Yang tidak sakit ditempel warna putih. Yang warna putih ini menyetop informasi ke otak bahwa bagian tubuh kita itu sakit. Ya. Terus yang ketiga itu ada glutathione. Ini antioksidan. Kalau kita mau detox atau kolagen, mau nambah kolagen, ini patch-nya. Ya, terus carnosine ini memperbaiki sel dan fungsi otak. Jadi kalau Alzheimer ini pakai carnosine itu mestinya bisa sembuh. Dan banyak yang sudah sembuh. Dan ion ini mengurangi stres. Jadi kalau kita stres nih, wah udah tempel satu aja ion di GV14 di punduk, ya di leher belakang. Itu dalam 5 menit, 10 menit kita udah kerasa lebih santai lagi. Ya, terus SP6 komplit ini untuk mengontrol nafsu makan. Kalau ditempel SP6 komplit di titik akupuntur SP6 di kaki bawah, bukannya kaki sebetulnya, itu antara telapak kaki dan lutut ya. Ini akan kita jadi nggak nafsu makan. Ya, jadi bisa ya nggak ada nafsu ya makanya nggak nafsu makan lah pokoknya. Nah, yang ketujuh adalah silent night. Kalau kita nggak bisa tidur, melatonin. Ini obat tidur yang bukannya obat. Nah, ngomongnya belepotan ya. Ini kayak obat tidur tapi bukannya obat. Ya, seperti obat tidur tapi bukan obat. Dan patch terakhir yang nomor 8 adalah stem cell, X39. Meregenerasi stem cell. Ya, ini unggulan dari LifeWave. Jadi kalau kita ada kista ya di payudara ataupun di peranakan, tempel aja ini nih X39. Tempel. Kalau perlu 3 bulan tempel. Tapi pasti akan hilang. Akan mereda. Ya, karena dia adalah berfungsi untuk melakukan regenerasi stem cell. Nah, harga, nah ini yang dibilang mahal. Jadi harga patch ini kalau beli banyak akan semakin murah. Ya, kalau beli 2 amplop harga ecerannya $180. Ini dalam dolar karena memang belanjanya langsung ke Amerika. Ya, kalau beli 2 amplop, $125. Kalau beli 6 amplop, $300. Dan seterusnya. Jadi semakin banyak kita pakai, harganya akan semakin murah. Ya. Dan kalau mau beli eceran, sebenarnya saya tidak anjurkan, karena kalau eceran ini terkesan kita bisa menyembuhkan dalam waktu dekat. Padahal patch ini tidak bisa menyembuhkan dalam waktu dekat. Ya, dia harus continue terus, berkelanjutan. Ya, jadi patch ini ada 8 macam dan dijual dalam bentuk paket sehingga harganya bisa lebih murah. Tinggal mencari nanti mau pakai protokol untuk apa, untuk menangani atau merawat apa, dan kita bisa pilih untuk pembelian berapa amplop.
Jadi kesehatan yang tanpa obat ini sebetulnya adalah investasi yang berharga untuk kita bisa hidup lebih panjang dan tidak menderita. Ya, percuma hidup bisa umur ratusan tahun tapi menderita terus, percuma juga. Ya, jadi artinya kita bisa lebih sehat dan tanpa obat, tanpa efek sampingan. Ya, jadi demikian materi saya sore ini. Ya, sudah lebih dari 1 jam. Iya, Pak Michael, terima kasih. 1 jam, sebenarnya 1 jamnya bisa dibilang pas ya, Pak. Oke, tadi ada pembukaan dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami di sini ikut menyimak. Dan sebetulnya pada saat kami membuka pendaftaran, kami sengaja sekaligus juga membuka kolom pertanyaan. Karena itu adalah bagian yang akan kita diskusikan ya Pak Michael, tentang apa-apa yang sebenarnya dari awal kurios ingin diketahui oleh para peserta. Nah, jadi sebelum saya ini di sini juga sudah banyak yang chat. Nanti kita bisa bahas satu persatu, tapi kita akan dulukan pertanyaan yang masuk pada saat pada saat pendaftaran ya, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Hani. Ya, Pak Michael. Ini tadi dari Ibu Dwi di Banyuwangi, tapi ibunya ada nggak ya? Bu Dwi? Nggak ada ya? Lanjut aja, lanjut. Tapi ya, jadi lanjut aja ya. Tapi pertanyaannya sih sama, pencegahan cakit jantung. Terus yang kedua dari Pak Rian di Pontianak, itu hampir sama dengan Ibu Sri. Mereka bertanyanya sama, kenapa kalau terkejut jantung berdebar kuat dan terasa sakit di dada? Ini pertanyaan dari laki-laki. Perempuan bilangnya, dari Ibu Sri, kalau saya terkejut itu atau kaget itu biasanya lemas dan tidak karuan. Seperti itu, Pak. Ya. Ini gimana? Mau langsung saya jawab ya? Atau kita? Saya langsung jawab aja. Baik. Ya, karena sebetulnya itu sudah ada di dalam slide yang tadi disampaikan bahwa kalau kita sudah merasakan gejala-gejala begitu, artinya kita sudah harus hati-hati ada penyumbatan ya di dalam salah satu arteri jantung kita ya. Jadi ini saya akan tayangkan sebentar ya. Jadi akan saya tayangkan ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba terkejut itu artinya ada sesuatu, ada sumbatan ya yang ada di dalam jaringan meridian. Nah, di mana sumbatannya itu yang ya kita tidak bisa ketahui dengan tepat. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah ya salah satu di antara 3 option tadi ya. Jadi yang pertama adalah dengan kalau belum berat, ini pakai ini penguatan jantung pada saat aterosklerosis ya. Jadi pakai pads pagi, siang dan malam. Kalau sudah berat, itu terpaksa harus pakai yang 3 hari ini. Ya. Jadi harus pakai 3 hari ini. Itu Bu Ani. Bu Ani? Iya, Pak. Halo? Ya. Oke. Jadi itu jawabannya. Next. Pak, oke. Baik, itu ya. Ya buat pertanyaan Pak lanjutnya sama Bu Sri. Nah, selanjutnya dari Pak Rudi dari Probolinggo ya, dan beliau juga hadir hari ini. Pak Rudi bertanya, bila kena sakit jantung harus minum obat setiap hari, katanya.
Terus bagaimana solusinya supaya tidak obat? Jawabannya kayaknya tadi udah. Silakan Pak Michael. Ya udah. Ya udah. Jawabannya kalau nggak mau obat, ya ini. Ya, penempelan pads. Ini 100% tidak obat, bukannya obat ya. Dan ditempel itu ada di punduk, ada di kaki, telapak kaki, terus di tangan, ya, terus kemudian hari keduanya di lutut, terus ada di tengah-tengah spleen ya, kaki, terus di L4 di jari, terus juga di jari kaki. Jadi ini ditempel terus saja. Mudah-mudahan nggak perlu makan obat lagi, nggak perlu minum obat lagi. Karena kalau menurut kedokteran Barat, ya obat itu harus dihabiskan. Kalau nggak dihabiskan malah menjadi oksidasi ya, menjadi masalah gitu. Gitu ya, Mbak Boni. Baik Pak Michael, itu mudah-mudahan Pak Rudi masih menyimak di sini, tapi tadi ada kok, udah chattingan malah. Okay. Selanjutnya dari Pak Dadi Chen ya. Beliau tadi dah hadir juga dari DKI, cara pertolongan serangan jantung dan gejalanya. Mungkin di-review sedikit kali ya Pak, karena ada yang kelewat. Pak Michael? Ya. Halo. Bagaimana mengatasinya kan? Iya, pertolongan terhadap serangan jantung. Tidak ada. Di dalam ilmu TCM tidak ada ya. Kecuali akupuntur. Kalau akupuntur itu ada titik-titik yang memang kalau sinseinya berpengalaman, itu dia bisa ditusuk jarum langsung bisa struknya makin lama makin lemah. Tapi di dalam penggunaan pads itu tidak ada. Baik. Oke, terus pertanyaannya dari Pak Andrioso ya. Pak Jinpin tadi hadir. Pak Jinpin nanya apa sih HYBWT ya? Kalau itu ininya siapa kita bisa jawab itu gimana Pak Michael deh, tanyanya ke Pak Michael deh. Ya, itu trademarknya acara kita itu. Hack Your Body with Technology. Jadi biasanya kita hack my body with dokter, hack my body with sensei. Yeah. Nah, ini kita hack our body, hack your body with technology. Jadi kita nge-hack sendiri-sendiri, ya, nggak dengan bantuan dokter ataupun sensei. Ya, karena cukup dengan ditempel. Karena kalau akupuntur kan tusuk jarumnya itu mesti punya ilmunya ya, ada pengetahuannya. Nah, sedangkan kalau patch ini ya udah tinggal tempel-tempel aja, gitu ya. Baik Pak. Ya, terus ada juga dari Ibu Tirsa ya. Bu Tirsa bertanya apa saja gejala koroner dan apakah bisa ada plak pada pembuluh, apakah jika ada plak pada pembuluh jantung hal itu dapat hilang dengan pola hidup yang baik? Ya, itu udah dijawab ya. Jadi dengan protokol ini 3 hari kali berapa kali ya sampai plaknya itu hilang. Ya, karena yang ditempel di sini adalah energy enhancer. Ya, jadi kalau kita lihat ini energy enhancer nih. Jadi menarik ulur energi dari telapak tangan ke telapak kaki, ya, ke dari ucus besar, dari meridian ucus besar ke hati. Kemudian juga memberikan nutrisi. Jadi yang sebelah kanan ini ditarik ulur, ya, tangan kanan dan kaki kiri itu ditarik ulur energinya. Nah, tangan kiri dan kaki kanan itu dikasih nutrisi. Jadi sambil diputar, sambil dikasih nutrisi. Jadi kalau kayak
mobil ya, kalau seperti mobil ya itu sambil diputar sambil diganti oli gitu ya. Iya. Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan dari yang sudah masuk dulu sudah bisa diterima ya jawabannya dari Pak Michael. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chat nih, Pak. Oke, silakan. Ini kalau ini ada komen nih dari Pak John. Tadi waktu Bapak cerita makan buah, durian juga buah katanya. Jadi aman. Mana nih Pak John nih, harus dibagi-bagi kalau makan durian. Soalnya kan beredar di masyarakat durian itu tidak baik buat jantung, sama saya bilang itu kan buah gitu. Iya, Pak. Tapi itu tuh buah simalakama, Pak John. Iya, kalau ketusuk durinya iya gitu. Oke, lanjut. Ya. Lanjut ya. Ini dari Ibu Angelina Wiraatmaja. Kalau teknik kelasi pembersihan pembuluh darah, apakah ini bisa akan membantu untuk sakit jantung ya, Bu? Maksudnya. Mohon maaf, Bu Angelina, saya bukannya tenaga medis, jadi saya tidak berhak untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena itu sudah di luar dari kemampuan saya sendiri. Ya, jadi mohon maaf bahwa teknik kelasi pembersihan pembuluh darah itu bukannya ranahnya saya gitu ya. Jadi saya coba untuk tidak menjawab, karena nanti kalau jawab salah. Oke, jadi di skip ya. Nanti mudah-mudahan ketika ada ilmunya baru kita share langsung. Oke, Bu Angelina. Terus ada Pak Syarifuddin, ST. Apakah fakta atau hoax jika memakan daging kambing, jeroan, dan durian dapat memicu penyakit jantung? Ya, itu balik lagi dari badan kita ya, Pak Syarifuddin ya. Jadi kalau badan kita itu memangnya efisien, ya, lemak yang kita konsumsi ini bisa dibuang dengan baik, ya nggak apa-apa makan daging kambing atau jeroan pun. Tetapi kalau badan kita itu tidak dalam posisi fit, ya itu yang menjadi masalah. Jadi kalau disebut hoax atau fakta itu setengah-setengah kali ya. Tergantung dari orang yang berbeda antara Bapak dan saya dan siapapun yang ada di Zoom ini. Ya, jadi nggak bisa disamaratakan, tapi intinya adalah kalau ya, meridian kita itu semuanya bagus performanya, makan apapun, durian atau kambing, nggak apa-apa, nggak akan menjadi plak. Ya, tetapi kalau kita itu meridiannya ini terganggu dengan satu dan lain hal, nah itu yang menjadi masalah. Ya? Ya. Oke. Begitu Pak Syarifuddin. Baik, selanjutnya, Bu Angelina lagi. Cara yang paling baik untuk mengetahui apakah seorang mendapatkan arteriosklerosis dengan cara apa ya? Nah, ini saya nggak bisa jawab juga. Ini rupanya Bu Angelina ini tenaga medis ya. Jadi pertanyaannya banyak mengarah ke medis ya. Nah, itu kalau untuk mengetahui ya kita harus USG atau CT scan atau MRI ya. Harus pakai teknologi juga itu untuk melihat sejauh mana pembuluh-pembuluh darah ini tersumbat. Oke. Gitu. Oke, ya Bu ini Pak Surajin pamit, Ibu Khalifatu Umar kita file. Nanti kita siapkan ya untuk dokumen-dokumennya. Tadi kan Mbak Michael sudah tawarkan juga ada beberapa buku yang menarik tentang jantung. Nanti kita simpan di Google Drive ya. Tadi ada yang sempat tanya juga GD apa, katanya Google Drive. Supaya nanti kita bisa share. Dan untuk nanti saya bagikannya, Bapak Ibu mohon chat alamat emailnya lagi ke nomor handphone ini ya. Insya Allah nanti malam atau paling telat besok pagi kita share linknya. Oh nih Bu Angelina nanya lagi.
cuka apelnya dikonsumsi dengan takaran berapa? Merek apa cukanya? Mungkin ini yang minuman herbal tadi Pak, yang Bapak sempat share. Ya, jadi saya sendiri juga belum pernah bikin sendiri. Ya, karena saya selama ini ya beli aja di Tokopedia ya. Karena kalau bikin sendiri itu makan waktu ya, dan belum tentu jadi seperti apa yang kita harapkan. Karena itu kan mesti di apa istilahnya itu, direbus sampai habis. Ramu ya, diramu. Iya, diramu. Pokoknya ramuannya itu seperti ramuan. Bahannya jus. Ya. Iya, di jus itu. Iya, harus pokoknya harus ada teknik-teknik khusus lah, Bu. Jadi mohon maaf balik, ini 3 pertanyaan Ibu Angelina tidak bisa saya jawab semua dengan baik nih, karena memang mohon maaf ini adalah alternatif yang memang belum pernah saya lakukan sendiri, jadi saya nggak berani jawab. Oke. Baik. Selanjutnya dari Pak Budiman nih Pak, penyumbatan kalsium di 3 arteri besar karena bekas kolesterol yang diisi oleh kalsium, apakah bisa dibersihkan sumbatan kalsiumnya? Ya, mestinya bisa ya. Jadi dengan menggunakan protokol pembersihan di semua meridian yang ada hubungannya dengan jantung, ya, itu bisa dibersihkan dengan catatan kita itu mesti sabar. Ya, ini udah dari atas ke bawah diputar-putar ya. Jadi kalau tidak bisa bersih, berarti plak ini udah terlalu membatu, dan cuma satu caranya ya pakai ilmu kedokteran barat ya. Entah itu di operasi atau di pipa atau diapakan saja itu. Pokoknya teknik-teknik itu yang bisa mengatasi pembuangan dari yang namanya plak kalium tersebut. Ya, karena susah ya kalau sudah terlalu keras gitu ya. Apalagi kalau sudah 10 tahun, udah 15 tahun, itu mungkin udah agak sulit ya untuk dipecahkannya kembali itu. Ya. Ya. Pak Budiman ada di sini ya. kan ya, masih? Oke. Pak Ada, Bu. Arianto izin. Sip. Apa kabar? Ya, siap, Bro. Hey, Pak Michael, apa kabar? Ya, baik. Pak Michael, tadi aku sempat tulis ya. Saya itu Ya udah, tadi udah dijawab. Ya, tadi saya ketik itu. Ya, mengenai penyumbatan, tapi ini penyumbatannya bukan cuma kolesterol, itu kalsium ternyata. Waktu saya kemarin di bukan OS, apa namanya itu? Bukan di X, apa namanya? Aku lupa tuh. Di screen ya, aku lupa tuh. Apa? MRI ya. Iya. Nah, itu ternyata tubuh kita tuh mengandung banyak kalsium. Saya tuh mengandung kalsium, dicek. Ternyata di arteri itu banyak mengandung penyumbatan karena kalsium. Nah, kalsium dari mana saya tahu? Biasanya kan kolesterol, bukan. Jadi bekas kolesterol itu saya tindakin kalsium. Ya. Ya, jadi apapun itu, kalsium kayak entah plak lemak atau apa, itu dengan metode memutar energi dari atas ke bawah secara terus-terusan selama 24 jam, itu memungkinkan untuk bisa meluluhkan apapun plaknya, asal jangan udah ke dalam lah istilahnya ya, udah jangan membatu gitu. Ya, kalau sudah membatu, ya udah susah. Energi diputar bagaimanapun dia akan mandek. Makanya kan kedokteran barat itu alternatifnya kalau udah tersumbat kayak begitu, dia buka lagi arteri lagi, yang perbesar lagi arterinya gitu ya. Jadi memang caranya satu-satunya yaitu memutar energi itu semaksimum mungkin. Itu ya, Pak Budiman. Okay. Pak Budiman, ya. makasih ya. Ya. Oke. Okay. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak.
tadi Ibu Pak Bayan nih, langsung ke Pak Bayan ya. Tadi ada pertanyaan Bu Angelina, tapi Bu Angelinanya pamit nih. Pak Ya nggak Bayan, apa-apa. Kita jawab. nanti, Sebenarnya jawaban pertanyaan ini ada di minggu lalu ya. ya, yang mengenai air ya Pak ya. Ya, jadi bagaimana air itu kalau lebih dari 4 liter itu udah berbahaya buat ginjal kita sendiri. Ya itu udah ada jawabannya di minggu lalu. Jadi dari 4 pertanyaan ada 1 yang bisa kejawab, Pak. Alhamdulillah. Oke. Jadi nilainya 25 lah ya Pak. Ya, oke. Selanjutnya dari Pak Bayan nih. Pak Bayan, bagaimana kaitan pikiran dan jantung? Misalnya stres berdampak pada jantung, kaitannya antara pikiran, perasaan, dan kesehatan. Termasuk jantung dari sisi TCM. Oh mungkin tadi belakangan ya masuk ya. Ya, jadi saya cari lagi ini apa? Gambarnya ya Pak. Gambarnya sebentar. Jadi ilmu TCM ini memang ilmu statistik zaman kuno yang pengertiannya sangat sederhana sekali ya. Jadi dia itu tidak boten-boten istilahnya ya. Dan teori yang sederhana tersebut sampai hari ini itu sudah diteliti berkali-kali dan sudah menjadikan suatu pakem ya bahwa organ tubuh kita hati, paru-paru, ginjal, dan limpa itu semua berkaitan dengan jantung. Dan apabila kita mengalami masalah penyumbatan di hati, kelebihan lemak, penyumbatan di paru-paru, ya, penurunan fungsi ginjal, limpa, ini akan pasti mempengaruhi jantung. Dalam hal ini, kalau kita sering punya emosi, misalnya sering marah, sering sedih, ya. Makanya kalau orang sering sedih itu kan terseguk-seguk ya, itu kayak napasnya tersengal-sengal gitu ya. Ya itu karena memang paru-parunya itu kena sumbatan dahak, lehak gitu ya, yang keluar karena dia sedih gitu. Ya, jadi ini teori akupuntur, teori TCM yang memang menjadi dasar dari kehidupan kita. Gitu. Nah ini sudah dibuktikan oleh beberapa dokter dari Barat malah ya, atau dari Korea tadi ya. Sudah dibuktikan, sebentar. Ini sebelah depannya ini ada penelitian oleh ada berapa dokter? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dokter dari Korea. Dan satu lagi yang dari Subuti ya, dari di bawahnya ini. Oh, ya di sini nih. Ya ini dia. Jadi dari Dr. Subuti Dharmananda itu membuktikan bahwa dua dari 5 penyebab penyakit jantung adalah dari emosi, yaitu kelelahan dan khawatir, juga ketidakpuasan. Ya, itu Pak Bayan, mudah-mudahan menjawab. Ya, baik. Pak Bayan udah dijawab ya oleh Pak Michael. Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak Michael. Ya, Pak Bayan. Oke. Ya, sukses selalu ya. Terima kasih Pak Bayan. Satu dari Ibu Irma nih Pak. Tadi kan Bapak kasih lihat gambar-gambar. Nah, apakah penempelan patch itu di titik-titik yang digambar saja atau yang lain sesuai dengan nyerinya? Ya, kalau sumbatan ini tidak berhubungan dengan titik nyeri. Kalau sumbatan itu berhubungan dengan titik akupuntur. Dan di dalam teknik akupuntur itu ada titik-titik sakti ya, yang dimana kalau kita tempelkan di situ ada reaksi yang bisa menjadi 2 kali, 3 kali, atau menjadi komplimen dari yang lainnya. Jadi penempelannya itu harus di titik-titik yang bersangkutan.
Jadi nggak usah yang sakit. Jadi yang sakit di mana, ditempel di mana nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau misalnya sakitnya bukannya dari sakit jantung ya. Kalau sakitnya di jantung, misalnya ada sakit, jadi pas di jantung yang sakit itu ditempel bisa pereda nyeri ice wave ataupun X39. Jadi kalau jantung sih saya usulkan langsung pakai aja, tempel aja X39 supaya cepat recovery-nya karena dia adalah melakukan regenerasi sel, stem cell. Baik. Oke. Oke, begitu Ibu Irma. Pak Rudi Handoko, terima kasih. Ibu Angela juga ada pamit. Oke, selanjutnya masih ada yang bertanya? Ada untuk Pak Michael? Ada Bu di patch. Siapa? Di chat. Sorry, di patch. Ya, di chat Pak Michael ada? Ada. Ini Ibu Novrian. Ibu apa Bapak ya? Iya, Pak, ini Pak saya Novrian kali ya? Ini nggak ngerti nih pertanyaannya. Nanyanya private ya? Iya. Obatnya sakit jantung Pak, di pressure Pak. Diusir aja. Kalau ngamuk, karungin. Aduh, ini. Kalau ngamuk, angkut, karungin, biar duitnya aman. Wah, ini sorry deh Pak. Ini udah. Iya, ini ada apa, komennya juga. Ya. Saya kurang paham ini. Ya. Kita nggak bisa bacain ya Pak. Ya, oke. Pak Novrian. Oke, kayaknya udah selesai nih Pak tanya jawabnya. Atau ada yang mau? Oh Pak Martin, ya Pak Martin coba bahas tentang itu Pak Herbal. Ya. Saya nggak ke sana dulu Pak Michael. Cuman saya kan kemarin kan ke tempat Pak Michael periksa QRMA-nya ini untuk yang ketiga kali buat saya kan Pak ya. Ya. Jadi saya mau cerita itu aja Pak. Jadi saya analisa nih setelah saya teliti, bagus kok hasil saya turun lagi. Yang kan sebelumnya yang pertama kali kan merahnya ada 7, kemudian setelah 8 hari merahnya jadi tinggal 5. Dan kemarin saya lihat merahnya tinggal 4. Dan yang kuning tadinya kan dulu awalnya 35, 8 hari kemudian menjadi 25. Dan kemarin cek lagi ternyata ada 21. Dan terus yang 21 ini atau yang merahnya juga yang 4 ini saya perhatikan itu semua mengarahnya baik Pak. Misalnya yang tadinya kuningnya minus ya, tapi angkanya sekarang tetap kuning, tapi angkanya sudah mulai lebih tinggi gitu. Sebaliknya yang kuningnya yang tadinya plus tetap kuning juga, tapi sudah mulai menurun gitu, cukup signifikan gitu. Dan saya jadi percaya juga dengan QRMA-nya karena yang 1 dan 2 itu saya ingat Pak Michael punya, dan yang begitu yang ketiga itu pakai yang mini ya, yang Bu Hani punya. Jadi ya nyambung gitu Pak. Nah pertanyaan saya Pak, tapi kenapa istri saya atau Cindy saya lihat tuh nggak banyak berubah gitu Pak. Bahkan yang tadinya ya kuning bisa ada jadi merah gitu Pak. Mungkin Pak Michael bisa jelaskan ke saya. Terima kasih Pak. Kalau saya lihat itu ya, kondisi Pak Martin lagi mencoba itu ada perbedaan yang signifikan Pak. Ya, perbedaan yang pertama adalah Pak Martin itu mencoba X39 selama 8 hari. Ya, kemudian setelah 8 hari mencoba, diteruskan dengan energy enhancer. Ya, itu juga mungkin berapa? 3 hari ya? 2 hari atau 4 hari lah ya gitu ya. 1 hari kan. Nah, itu percobaan dilakukan dengan Bapak itu melakukan olahraga, Pak. Oh, ya. Ya, jadi olahraga itu artinya adalah, ingat ya, apa namanya, teori saya bahwa di dalam TCM, olahraga itu memegang peranan sebagai ciku adalah 30%. Ya. Jadi kalau istri Bapak ataupun Cindy tidak melakukan olahraga, kehilangan 30% kemungkinan dia untuk memperbaiki organ tubuhnya. Ya. Karena kalau olahraga metabolismenya kan jadi lebih aktif, otomatis pads yang akan ditempel akan lebih ngejos lah gitu jalannya ya.
Ya. Nah, kalau kurang olahraga, akibatnya mungkin bukannya hanya 7 hari atau 8 hari, mestinya jadi 16 hari. Itu sebenarnya sama persis seperti apa yang saya alami, Pak. Pada saat saya itu sulit untuk BAB, ya, saya bolak-balik cari solusi. Akhirnya saya ketemu tempel di usus besar ya, energy enhancer. Begitu saya tempel, langsung saya bisa BAB. Tapi kalau saya lupa tempel, mandek juga itu. Ya. Jadi artinya keseimbangan itulah yang memegang peranan, bukannya treatmentnya ya. Treatmentnya itu hanya 1 dari 3 kan. Ada akupuntur, ada herbal, dan ada cikung, ada latihannya, ada energinya yang mesti dikeluarkan. Nah, apabila salah satu kurang, maka dia jadi nggak berimbang. Kan menurut teori Pareto itu kan kita mesti 80% keadaannya sehat kalau mau keadaannya baik kalau mau sehat. Nah, akupuntur atau patch ini kan 50%. Kemudian herbal itu 20%. Dan cikung atau latihan olahraga itu 30%. Nah, Bapak itu sudah 30% plus 50%. Nah, sedangkan Ibu dan Cindy itu mungkin baru 50%. Ya, dan harus nunggu untuk minggu berikutnya. Boleh ngomong lagi, Pak ya? Ya, silakan, Pak. Nah, acara hari ini saya lihat lebih banyak ada kemajuan nih, Pak. Sebab Bapak sudah masukkan herbal, cuman memang herbalnya itu baru namanya. Mungkin nanti bisa ditambahkan tuh, Pak, herbal ini sebetulnya bekerja di meridian mana gitu. Jadi kan memang kalau kita cari setiap herbal tuh ada cerita bagaimana rasanya, terus dia kerjanya tuh dari meridian mana. Kemudian titik akupuntur juga, kalau di bidang tertusuk jarum, tadi Bapak udah uraikan tuh titik-titik mana aja nih untuk hadapin masalah jantung ini. Ini menarik sekali. Jadi itu bisa dikomparasikan, dibandingkan ya. Kalau herbal dia bermainnya di meridian mana, terus kalau tusuk jarum dia pakai titik mana, dan kemudian parts ini, web ini dia di mana. Nah, itu mestinya sih harusnya ya ada kesamaan semuanya gitu. Itu pendapat saya. Jadi acara yang sekarang ini saya lihat ya lebih meningkat ya dari sebelum-belumnya ya. Kalau sebelumnya itu saya harus nyari sendiri tuh, aduh gimana nih kalau menurut tradisional akupunturnya ini masalah ini atasinya gimana gitu. Terus belum lagi ke herbal, herbalnya apa aja yang biasa dipakai. Nah, herbal ini benar nggak kerjanya ini di meridian mana? Nah, sekarang kalau Bapak sudah tunjukkan di sini, ya buat saya lebih memudahkan gitu. Makasih, Pak. Ya memang sirkuit ini kan baru saya tampilkan. Ya, bentar. Jadi saya ulangi lagi supaya mungkin jadi lebih jelas ya. Sirkuit energi ini ya, jadi sirkuit energi ini sebetulnya saya waktu belajar akupuntur bingung. Tapi setelah saya perdalam lebih dari 6 bulan, itu saya baca ini jadi gampang. Karena sebelumnya itu saya ngafalinnya titik-titik ya. Kalau sakit ini titik ini, kalau ini titik ana, titik ana, pusing gitu. Nah, kalau baca ini enak, Pak. Ya, betul. Ya kan? Yang mana yang sakit? Yang mana yang masalah? Tinggal ditunjuk aja, jedet, gitu kan? Ya, jadi kalau sakit kepala, nah kepala kemana nih? Kepala ada ke usus kecil, ya, ada ke usus kecil, ada ke triple burner, ada ke usus besar, ya. Ya udah tiga-tiganya ini aja di kotak-katik tuh. Nah, kalau dilihat lagi ini ngarahnya kemana? Ngarahnya ke bladder, gallbladder, kandung kemih, kandung empedu, dan perut. Ya,
Jadi kita perbaiki 3 ini, ya sepasang ini, dan ini, sakit kepala beres sudah. Ya sebenarnya kalau belajar akupuntur, ini dulu yang dikedepanin nih, baru ngafalin titik-titiknya. Kalau kita kan terbalik ya, ngafalin titik-titiknya dulu. Ininya nggak dikasih, udah nggak sempat soalnya. Betul. Udah habis waktunya. Kita hafalin titik, hafalin meridian. Kalau mereka tuh lebih sebutnya tuh tayang kaki, tayang tangan, atau xiaoyang kaki, xiaoyang tangan, itulah ini yang komprehensifnya ini. Dan yang menariknya nanti setiap herbal itu juga bekerjanya ke meridian-meridian tertentu gitu, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi memang ini sebenarnya kesimpulan yang saya dapat. Ini saya ambil dari buku yang bikin orang Jerman. Ya. Bukunya tebal sekali. Ya, jadi saya cuplik aja, saya bahasa Indonesiakan supaya lebih manusiawi ya. Dan begitu ngelihat gini, wah gampang sekali. Gampang sekali. Ya. Jadi dengan cara ini, baik itu menerangkan herbal, baik itu menerangkan titik akupuntur, ya udah tinggal ngomong, gimana sakitnya? Di kaki, ya udah kaki hajarnya apa? Ya itu tuh hajarnya itu. Apa? Di bawah itu ada 1 set ya. Ini nih. Dah. Ini aja yang di otak-atik. Ya, gitu Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Martinus. Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan lain ini kita bisa piring lagi nih, Bapak dari herbalnya kan Bapak udah memperdalam dunia herbal kan, ya. Jadi nanti saya rencanakan topik yang akan datang ini tentang ini ya, emosi tadi ya. Kita perdalam tentang emosi supaya kita bisa mengatasi bipolar, panik, segala macam lah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres, disebabkan oleh emosi. Ya. Ya. Baik. Ya, makasih Kak Michael. Oke. Sudah tidak ada lagi kayaknya pertanyaan di chatnya, jadi kayaknya udah cukup. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Michael, kita nanti akan ada lagi minggu depan, insya Allah di waktu yang sama ya, jam 15.30 kita mulai seperti tadi on time, dan kami juga sudah menerima masukan-masukan terkait tema ya, bahwa yang diminta itu ada yang minta untuk diabetes, ada yang minta untuk darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan ramu dulu, tetap tunggu. Untuk nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu kami simpan, nanti setiap kali ada rencana pertemuan seperti ini, kita pasti bagikan undangannya. Dan ya harapannya tetap aktif aja, kalau memang masih ada yang mau ditanyakan silakan di WhatsApp. Dan mengenai dokumen yang tadi disampaikan Pak Michael, sekali lagi, kami akan siapkan di Google Drive supaya nanti bisa akses dan bisa sama-sama belajar gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita tutup, Pak Michael. Sudah selesai. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan ya, terus terang ini menjadi semangat buat kita ya untuk supaya bisa hadir lagi dengan solusi-solusi kesehatan yang lebih banyak pada bagaimana kita mengenal tubuh diri sendiri, di mana perbaikannya, dan terus meningkatkan dengan itu. Mudah-mudahan semua tetap sehat, semangat. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat sore, selamat malam buat di tengah. Thank you. Ya. Bye. Makasih Pak Budiman. Bye. Bye. So I think that we